Kami awali Kalimantan Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz beserta 4 orang lainnya sebagai tersangka terkait kasus pembangunan rumah sakit daerah di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya Abdul Aziz beserta 4 orang lainnya ditangkap dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas video mata kuliah pendidikan anti korupsi yang diampu oleh dosen Bapak Ali Sabana, kami kelompok 1 beranggotakan saya Rahman Putra Pertana, saya Maulandini, saya Bayi Intan Mutiara, saya Hasana. Di sini saya akan menyampaikan latar belakang dari pendidikan anti korupsi. Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak integritas institusi pemerintah. Untuk itu, cara yang paling dianggap efektif dalam pencegahan korupsi adalah pendidikan anti korupsi. Pendidikan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, pengetahuan, dan anti korupsi sejak dini, sehingga dapat membentuk karakter masyarakat yang berintegritas dan jujur. Baiklah, saya pemateri kedua akan menyampaikan konsep pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi merupakan suatu pendekatan pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan kembali pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan dampak buruk korupsi, serta memberikan pemahaman dan keterampilan untuk mencegah dan memberantas praktik tersebut. Pendidikan ini tidak hanya terbatas pada pelajaran tentang aspek hukum dan etika, tetapi juga mencakup pemahaman dan karakter, sikap, moral, dan nilai-nilai yang mengutamakan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Komponen utama dalam pendidikan anti korupsi meliputi 4 macam, yakni yang pertama, pemahaman tentang korupsi. Artinya, siswa atau masyarakat hendaknya meningkatkan kembali pemahaman pada konsep, jenis, serta dampak negatif dari korupsi tersebut. Yang kedua, nilai-nilai integritas dan kejujuran, yaitu membangun karakter yang berlandaskan pada moral dan etika, seperti kejujuran, adil, dan tanggung jawab. Yang ketiga, peningkatan kesadaran hukum, yaitu memberikan pemahaman pada masyarakat. Dan yang keempat, pencegahan koruptif dalam kehidupan sehari-hari. Menghindari suatu perilaku atau hal-hal kecil. Saya dari pemateri ketiga akan menyampaikan apa sih tujuan pendidikan anti korupsi. Tujuan utama pendidikan anti korupsi adalah untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan bahaya korupsi dan mampu menanggulangi praktik-praktik tersebut. Secara lebih spesifik, tujuan utama pendidikan anti korupsi meliputi pertama, meningkatkan kesadaran sosial dan moral. Pendidikan anti korupsi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran individu mengenai dampak negatif dari korupsi. Yang kedua, membangun karakter yang kuat. Pendidikan anti korupsi ini juga membentuk karakter yang memiliki integritas, tanggung jawab, serta rasa keadilan yang tinggi. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman hukum. Salah satu tujuan penting pendidikan anti korupsi adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum dalam masyarakat, terutama mengenai konsekuensi hukum dari tindakan korupsi tersebut. Yang keempat, menanam budaya anti korupsi. Pendidikan ini juga bertujuan untuk menanam budaya anti korupsi, di mana setiap individu saling mengingatkan dan saling mendukung akan upaya pencegahan korupsi tersebut. Yang kelima, memberikan keterampilan untuk mencegah korupsi. Pendidikan anti korupsi ini juga mencakup pemberian keterampilan praktis bagi individu untuk mengenali dan menanggulangi potensi praktik korupsi di kehidupan mereka. Ini juga bisa mencakup dalam pengambilan keputusan yang etis, pengelolaan konflik kepentingan, serta cara melaporkan tindak pidana korupsi dengan aman.
Saya pemateri terakhir dengan judul materi Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi. Untuk memastikan pendidikan anti korupsi diterima dan diterapkan secara efektif, diperlukan berbagai strategi yang melibatkan berbagai sektor, mulai dari sektor pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, hingga sektor swasta. Berikut adalah berbagai strategi yang dapat diimplementasikan dalam pendidikan anti korupsi. Yang pertama, integrasi dalam kurikulum pendidikan formal. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan guru. Yang ketiga, penyuluhan dan kampanye masyarakat. Yang keempat, penggunaan teknologi dan media sosial. Yang kelima, kolaborasi dengan lembaga anti korupsi. Yang keenam, menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Itulah tadi tugas video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pajak dari rakyat, pajak dari